Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita membahas mengenai chapter terakhir ya, chapter 4. Chapter 4 itu kalau di buku Kurtilasnya judulnya Things Around Us, benda-benda yang di sekeliling kita. Jadi pengenalan terkait nama dan jumlah binatang, benda atau bangunan publik yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih tipe-tipe soalnya? Ya, nah, pertama nih tipe soalnya seperti ini nih. Jadi kita diberikan sebuah gambar ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada dialog di bawahnya dan kita diminta menjawab berdasarkan apa yang kita lihat di gambar. Nah, kita mesti amati dulu gambarnya seperti apa. Ini ruang kelas di mana ada meja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 meja ya, kemudian ada satu komputer, ada globe, ada blackboard ya, ada clock, ada komputer, ada curtain, windows, kemudian ada several books di sini ya. Nah, kita mesti amati dulu ya ruangannya, ada apa di ruangan itu ya. Kemudian baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Tentunya kita bisa mengamati dulu ya pertanyaannya itu seperti apa. Ini ada dialog antara Ika dan Bintang. How many globe is there? How many? Kalau pertanyaan yang diawali dengan how many itu berarti menanyakan jumlah ya. Ada berapa? Ada berapa globe yang ada di ruangan? Nah, globe itu apa? Globe itu adalah bola dunia. Kita perhatikan ada bola dunia di mana. Nah, di sini ada bola dunia ya. Yang ini nih ada bola dunia yang di sini. Kita perhatikan ada berapa globe di ruangan ini. Kita lihat cuma ada satu ini ya. Oke, berarti jawabannya apa? A, B, C, atau D. Nah, oke. Yang C ya tentunya ya. Jadi hanya satu globe saja. Jadi sebetulnya gampang sih kalau kita harus benar-benar paham dulu nih ruangannya ada berapa meja, ada berapa ini jumlahnya, bendanya kita amati ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih di gambar yang tadi. Nah, kalau yang ini ditanyakan jenis bendanya, kalau ini ditanyakan benda-benda yang ada di sini kecuali, nah, ya. Jadi kita there are things in the pictures, ya. Benda-benda ini ada di gambar ini. Kecuali, ingat ya, except itu kecuali. Jadi kita mesti cari yang tidak ada di ruangan ini. Kita amati ya, desk, ini tentu ada ya, ini salah. Ini ada di ruangan ini. Globe, ini kita udah bahas tadi. Ada di sini, ya globe. Jadi bukan itu jawabannya. Komputer, ada? Ada, ini ya komputer ini. Flower vase, ada nggak? Nggak ada, vase bunga nggak ada di sini. Jadi jawaban yang betul adalah D ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau kalian menghadapi soal seperti ini mengenai deskripsi binatang. Jadi kalau di soal-soal MTS atau SM itu memang seperti ini ya. Jadi bendanya apa, kemudian di atasnya itu pertanyaannya deskripsinya, bukan hanya nama binatangnya saja. Jadi pemahaman atau pengertian description mengenai binatang itu kita harus pahami juga. Seperti itu ya. Nah, ini ada 4 binatang ya. Ini ada zebra ya, kemudian ada lizard, kemudian ada elephant, ya, kemudian ada jerapah di sini. Camel. Oke, kita masih memilih mana di antara gambar A, B, C, dan D ini yang sesuai dengan konteks yang ada di soal. They are family of a lizard, ya. Ini binatang-binatang ini adalah masih keluarga dari lizard, ya. They eat meal. Mereka makan daging. They are famous animal from Indramayu. Nah, binatang ini adalah binatang yang paling terkenal ya di Indramayu. Its name be name of island in Indramayu. Nah, bahkan nama binatang ini adalah dijadikan nama sebuah pulau di Indramayu, Jawa Barat. Which of this picture does the paragraph describe? Nah, mana dari
binatang-binatang ini yang menggambarkan deskripsi dari teks soal di atas. Nah, kalau paling mudah ini nih, lizard, ya. Family lizard, dari masih keluarga lizard. Ya, yang mana tentunya bukan ini, ya. Tentunya juga bukan ini dan bukan ini. Jadi yang betul adalah ini, komodo, ya. Seperti itu. Jadi gampang, ya. Oke, jadi yang penting kita tahu triknya saja, ya. Kita nggak perlu memahami semua isi teksnya, cuman kira-kira apa yang bisa kita jadikan acuan. Nah, ini Bapak kira sudah bisa diajukan, bisa dan makan daging, dan menjadikan namanya ini jadi nama pulau di Indramayu, Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama seperti yang soal yang pertama tadi, ya. Jadi ini masih mengenai ruangan, cuman ini dalam bentuk langsung teks. Jadi kita tidak disediain gambarnya, tapi isi soalnya tetap hampir sama dengan yang di atas. Ini ada dua dialog nih. Edo, what things we can find in the kitchen? Benda-benda apa saja yang bisa kita temukan di dapur. Jadi yang bisa kita temukan di dapur, ya. Mereka adalah, di benda-benda itu adalah, kita coba cek dulu jawabannya apa. Apakah A pan, an oven, and a stove, panci, tungku, dan kompor? Apakah A? Atau B, a bed, pillow, and a stove? Salah, ini ada tempat tidur, ada ini, tentunya tidak ada di dapur, ya. Kemudian C, ini salah, karena di sini ada sofa. Sofa nggak mungkin ada di dapur, dan television juga. Jadi jawaban C salah. Kemudian D, television, pen, and pair of curtain. Ini juga salah. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya A, ya. Jadi benda-benda ini sudah pasti ada di dapur semua, ya. Panci, tungku, dan kompor. Ya, ini pasti semua ada di A. Jadi kita harus memilih benda yang kesemuanya ada di dapur, ya. Oke. Lanjut ke tipe soal berikutnya. Oke, jadi yang soal berikutnya ini adalah mengenai deskripsi tempat, ya. Kita diminta untuk memilih tempat public places yang sesuai dengan konteks dialog di atas. Mirza bilang, "Where will you go, Mona? Kamu akan pergi kemana, Mona?" "I will go to titik-titik. I want to send a package to my brother in Surabaya." Saya akan mengirim paket ke kakak saya yang ada di Surabaya. Nah, kalau orang mau mengirim paket, perginya kemana? Apakah ke bank? Salah. Apakah ke post office? Betul, ya. Ada ke post office. Apa ke pasar? Salah. Dan hospital apalagi. Jadi jawabnya betul adalah B. Ya. Jadi kita kuncinya adalah di sini, ya. I want to send a package. Ya. Jadi ini menggambarkan tempat di mana kita mengirim paket. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ini disajikan sebuah gambar, kita diminta untuk menentukan di mana lokasinya, ya. Kalau ada lokasi seperti ini, ada tempat tidur di mana ada pasien sedang beristirahat, kemudian ada dokter atau suster, ini pastinya ada di rumah sakit. Ya, ini pertanyaannya mudah sekali. Ini tinggal memperhatikan gambarnya aja. Ya, hospital. Baik, itu saja keseluruhan pembahasan soal-soal yang akan insya Allah nanti akan membantu kalian mengerjakan soal-soal PAS, ya. Diperhatikan videonya, kemudian dikerjakan soal latihannya, itu yang paling penting. Bapak tidak tahu mana yang akan keluar di PAS nanti, yang penting kalian sudah paham jenis-jenis soalnya itu seperti apa. Selamat belajar, ya, tetap fokus, cukup istirahat, jaga kesehatan, dan salam untuk orang tua kalian. Selamat menempuh PAS, besok mudah-mudahan mendapatkan nilai maksimal, dan kejujuran yang paling utama, ya, nggak perlu nyetek, yang penting hasil usaha kalian sendiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.